Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Melanjutkan keterangan sebelumnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab, didapat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mendengar dari Nabi. Lanjutan hadis seperti ini. Wa ayyu muslimin quri'ah indahu idza nazala bihi malakul mauti Yasin nazalah bi kulli harfin asyratu amlakin yakumuna baina yadayhi sufufan yusalluna alaihi wa yastaghfiruna lahu wa yashhaduna ghuslahu wa yattabi'una janazatahu wa yusalluna alaihi wa yashhaduna dafnahu. Apabila surat Yasin dibaca di sisi orang yang sakaratul maut, hampir meninggal, nyawa sudah di ujung tanduk, sudah engus-engusan, dibacakan Yasin, maka apa yang akan didapat, yang akan dirasakan oleh yang hampir meninggal, yang sakaratul maut tadi? Maka setiap huruf dari surat Yasin ini menjadi 10 malaikat. 10 malaikat itu dia berdiri berbaris dan memintakan rahmat padanya dan mintakan ampunan padanya dan menyaksikan ketika dimandikan dan ikut jenazahnya dan juga ikut mensolati dan juga ikut menyaksikan ketika dipendam. Jika kita melihat hal seperti ini, maka memang betul ketika ada orang hampir meninggal atau sakaratul maut dibacakan Yasin. Mengapa kok dibacakan Yasin? Karena orang yang sakaratul maut tadi itu tidak diganggu oleh setan, tidak digoda oleh setan. Yang setan itu akan mengganggu kepada setiap orang yang hampir meninggal. Mengganggu apa? Biar dia itu keluar dari Islam dan menggoyahkan imannya. Maka ketika dibacakan Yasin, maka maka setiap huruf dari Yasin itu menjadi 10 malaikat yang mengelilingi berbaris di pinggirnya, sehingga syaitan itu tidak bisa untuk mengganggu dan menggoyahkan orang yang sedang sakaratul maut tadi. Lanjutan dari hadis ini, wa ayyu muslimin qara'ah Yasin wa huwa fi sakratihi lam yabit malakul mauti ruhahu hatta yaji'ahu ridwanun bisyarbatin minal jannati yashrabuha wa huwa ala firashihi wa yaqbidah ruhahu wa huwa rayyanu wa yamkusu fi qabrihi wa huwa rayyanu wa la yahtaja ila haudin min hiyadil anbiya'i hatta yadkhulal jannata wa huwa rayyan. Dan juga
apabila orang yang sedang sakaratul maut dibacakan Yasin, maka malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel, tidak akan mencabut ruhnya sebelum malaikat itu membawakan minuman dari surga. Ketika dia malaikat Israel membawa minuman kepada orang yang sedang sakaratul maut, maka dia itu akan segar dan nantinya di akhirat, di kuburannya tidak butuh kepada haud, pada telaganya para nabi. Dan juga hadis ini juga sering sesuai dengan kejadian di masyarakat. Biasanya kalau orang itu sedang sakaratul maut, itu setan itu kan datang menggoda. Datang menggoda itu mayat kan kehausan. Maksud kami orang yang sakaratul maut kan kehausan. Ketika kehausan itu nantinya kalau tidak dibacakan Yasin, yang datang adalah setan. Dan setan itu membawa gelas. Dan ada kalanya menyerupai gurunya dan menyatakan, kamu ini ada minuman, saya berikan pada kamu. Saya berikan dengan catatan, kamu harus menyatakan Tuhan itu dua. Nah, jika terkadang ya menyerupai orang tuanya dan bawa minuman juga. Sehingga seumpamanya tidak dibacakan Yasin di sisinya orang yang sedang sakaratul maut, dikhawatirkan matinya tidak membawa iman. Karena itu mari kita ketika mendengar atau melihat orang yang sakaratul maut, bacakan Yasin. Sehingga sesuai dan dianjurkan oleh Rasulullah di hadis sebelumnya, iqra'u mautakum Yasin. Nah, dari sini menjadi alasan mengapa orang yang sakaratul maut dibacakan Yasin. Alasannya adalah karena ketika sakaratul maut dibacakan Yasin, maka setan itu tidak ada kesempatan untuk menggoyahkan imannya orang yang sedang sakaratul maut. Nah itu. Paling tidak kalau tidak bacakan Yasin, talqini di telinganya orang yang sedang sakaratul maut, dibisikin la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu paling tidak. Kalau lebih enaknya lagi dibaca, ada yang membaca Yasin, ada yang membaca surat Ar-Ra'd, dan ada yang mentalqini. Karena di saat-saat yang demikian, saat sakaratul maut tiba, maka saat-saat yang menentukan bagi umat muslimin antara beruntung dan rugi, antara masuk surga dan masuk neraka.